Ada beberapa faktor yang mesti kita pahami supaya kita bisa beternak dengan nyaman, kemudian dengan mudah, dan juga dengan masa panen yang bisa lebih cepat daripada biasanya. Tetapi teman-teman juga perlu ingat bahwa dengan masa panen yang lebih cepat itu bukan berarti keuntungan kita juga lebih banyak. Ini yang perlu teman-teman pahami. Tentu saja di sini ada trik dan rahasianya. Kenapa kita bisa panen lebih cepat dengan biaya yang lebih hemat tetapi dengan hasil yang lebih maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman dan sahabat semua hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Teman-teman, untuk mempercepat masa panen, tentu saja ada beberapa tahapan yang memang harus kita pahami. Terutama adalah untuk pemula, ini benar-benar penting, maka jangan sampai di skip. Banyak sekali dari teman-teman dan sahabat kita pemula, khususnya adalah untuk peternak pembesaran yang selalu melampaui batas. Artinya masa panennya itu terlalu lama tapi dengan hasil yang tidak begitu maksimal. Dan itu semua terjadi karena mereka tidak memahami beberapa hal penting ini, teman-teman. Inilah beberapa hal yang penting yang harus dipahami untuk peternak pembesaran agar masa panen bisa lebih cepat. Yang pertama, karena kita membahas pembesaran, maka yang akan kita bahas adalah bagaimana cara kita mendapatkan DOC dengan genetik yang bagus. Genetik yang bagus itu bisa kita dapatkan atau bisa kita lihat dari indukan maupun pejantannya, teman-teman. Dan salah satu ciri-ciri indukan yang bagus untuk kita ternak supaya nanti keturunannya bisa mendapatkan keturunan yang bisa lebih cepat besar secara pertumbuhan, maka dari segi postur, teman-teman. Segi postur daripada indukan itu jauh lebih besar daripada indukan lainnya. Lantas bagaimana dengan pejantannya? Tentu saja sama, teman-teman. Apabila indukan dan pejantannya itu sama-sama memiliki postur tubuh yang besar, maka DOC yang akan dihasilkan dari mereka adalah DOC yang memiliki pertumbuhan sangat cepat, sehingga bisa memiliki postur tubuh yang sama juga besarnya. Nah, kemudian pertanyaannya, jika kita hanya memiliki indukan atau betinanya saja yang besar tetapi jagonya atau pejantannya kecil, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi ketika hanya salah satu di antara pejantan dan betinanya saja yang besar, maka hasil keturunannya juga akan memiliki postur tubuh yang besar secara genetik, karena memang ada salah satu di antara mereka yang sudah memiliki postur besar. Yang menjadi masalah adalah ketika indukannya sudah kecil, kemudian pejantannya juga kecil. Nah, ini yang sangat berat sekali untuk bisa menghasilkan ataupun mendapatkan DOC yang memiliki pertumbuhan maupun postur tubuh yang menjadi besar, teman-teman. Karena secara genetik memang sudah kecil. Maka saran saya, jika teman-teman mau melakukan ternak pembesaran, yang perlu teman-teman ingat adalah bahwa hasil DOC-nya sebisa mungkin adalah hasil dari indukan yang besar maupun pejantan yang besar. Itu adalah faktor yang pertama, teman-teman. Kemudian faktor yang kedua, faktor yang membuat kita bisa lebih cepat panen dalam beternak ayam kampung pembesaran. Setelah kita tahu bahwa genetik dari DOC yang kita beli atau yang kita ternak adalah dari genetik yang memang sudah seperti yang saya jelaskan tadi, yang memiliki postur besar, salah satu dari indukan maupun dari pejantannya, maka untuk selanjutnya di perawatan, teman-teman. Jadi meskipun genetiknya sudah besar, apalagi sama-sama besar, pejantannya besar, kemudian indukannya besar, namun sampai kepada perawatannya itu sendiri asal-asalan, maka yang akan terjadi proses pertumbuhan daripada si DOC ini juga pasti akan lambat. Untuk itu, perawatan dalam hal ini juga tidak kalah penting selain faktor genetik. Peternak yang paham akan perawatan tentu saja tidak pernah melupakan ilmu penting ini, yaitu tentang jenis pakan yang tepat bagi anak ayam. Untuk anak ayam atau DOC ayam usia 1 hari sampai kepada usia 1 bulan, saya sarankan teman-teman menggunakan pelet ataupun pur ataupun pakan dari pabrikan.
Terserah teman-teman mau menggunakan merek apa. Intinya teman-teman harus menggunakan pakan pabrikan murni atau mutlak selama dari usia 1 sampai kepada usia 1 bulan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh DOC ayam kita pada masa pertumbuhan mereka, teman-teman. Nah, kemudian setelah menginjak umur 1 bulan ke atas, kita sudah boleh mengenalkan jenis pakan alternatif buat mereka dengan tujuan supaya biaya pakan bisa terminimalisir, teman-teman. Tetapi ingat teman-teman, kita tidak boleh memberikan jenis pakan alternatif ini di usia ayam kita yang baru 1 bulan lebih ini secara murni atau mutlak. Kita akan tetap melibatkan pakan pabrikan. Boleh dikatakan perbandingannya 50%, 50%. Jika biasanya kita menghabiskan 2 kg pakan setiap harinya untuk ayam kita, maka akan dibagi 2. Yang 1 kilo dari pakan pabrikan dan yang 1 kilo dari pakan alternatif. Ini kuncinya teman-teman, supaya kita tetap bisa mendapatkan bobot yang maksimal tetapi tidak juga mengoyakkan kantong kita. Artinya bisa lebih hemat, teman-teman. Dan saran saya teman-teman, di usia yang 3 bulan ke atas, teman-teman harus melibatkan hijauan seperti daun kateh dan juga daun ubi yang akan kita rebus, kemudian kita cincang-cincang atau kita cacah secara lembut untuk kemudian kita campur dengan pakan lainnya seperti dedak dan juga pelet. Tujuannya agar ayam-ayam kita tetap senantiasa memiliki badan yang gemuk. Jadi cukup mudah kan teman-teman? Jika kita memang menghendaki masa panen kita bisa lebih cepat, maka 3 hal tersebut harus teman-teman pahami. Genetik yang pertama, kemudian yang kedua adalah perawatan yang maksimal, kemudian yang ketiga adalah jenis pakan yang tepat. Artinya, jenis pakan yang tepat dalam hal ini adalah tepat di kantong dan tepat juga di ayam. Dengan kata lain, tepat di kantong biaya bisa lebih hemat, tetapi pertumbuhan ayam bisa tetap terjaga. Baik teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita akan bisa berjumpa kembali pada video-video Jadi Sultan TV berikutnya. Dan saya berharap mudah-mudahan video kali ini adalah video yang bisa menginspirasi serta bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.